Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2026 hari ini Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026. Saya atas nama Muhammad Syamsuri dari LPTK UIN Syekh Hawasil Kediri akan melaksanakan real teaching pada murid kelas 7 dengan materi fikih tentang salat jamak dengan pendekatan pembelajaran project based learning dan kurikulum berbasis cinta di MTS Nurul Salam Tamanan Bondowoso. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini bisa membantu saya sebagai guru profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelumnya kita absen dulu, ya. Setelah ini kita doa bersama. Ayo siapa Hasanah? Alfia Ayu Ratna, Alifah Nuril Aini, Alifatun Najwa, Dian Nafalia, Siti Ul Komariah, Siti Nur Laila, Siti Rifkoh Laura, Susi Lawati. Oke, siap hadir semua ya? Ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita buka dengan doa bersama. Hal ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Sebelumnya saya cek kerapiannya dulu. Silakan berdiri semuanya. Ya, kerudungnya dirapikan. Alat tulisnya ada semua? Ada. Nah, ini belum dikeluarkan. Ya, alat tulisnya dikeluarkan. Oke, sekarang bersama-sama menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Dalam jatinya akulah mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu, Pancasila dan rakyat ayu makmur dan kota, tiba-tiba bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum memasuki materi kita, adakah yang masih ingat materi yang sebelumnya? Yang pertemuan minggu lalu? Ada yang ingat? Ya, silakan. Salat Jumat. Ada yang masih ingat pengertiannya salat Jumat apa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Kasih apresiasi untuk temannya. Oke, selanjutnya kita ke materi hari ini, yaitu tentang salat jamak. Ada yang pernah tahu atau mendengar salat jamak itu apa? Apa? Salat jamak adalah mengumpulkan dua salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Ya, salat jamak
itu arti katanya adalah mengumpulkan, ya. Arti katanya mengumpulkan. Kalau secara istilah, ya, seperti yang tadi, sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dilakukan dalam satu waktu. Oke. Sedangkan sholat-sholat yang bisa dijamak ada apa saja? Ya, zuhur dan asar atau maghrib dan isya menjadi satu waktu. Kemudian sebentar, silakan lihat ini ya semuanya. Sholat apa yang tidak bisa dijamak? Sholat subuh. Kenapa sholat subuh tidak bisa dijamak? Karena apa? Ya, karena ketentuannya sholat subuh harus dilakukan, ya, tepat pada waktunya. Perhatikan slide-nya. Tuh perhatikan. Nanti akan dibagi kelompok, ya, dibagi kelompok. Yang mana kelompoknya akan mempresentasikan yang telah kita pelajari hari ini, ya, yang sudah kita lihat di slide ini. Landasan atau dasar hukum kita yaitu berlandaskan surah An-Nisa ayat 101, surah Al-Baqarah ayat, surah Al-Hajj ayat. Kalau fatwa dan pandangan ulama bagaimana? Satu, hukum asalnya nah, itu sholat jamaah ini bisa dikatakan rukhsah, itu ya, atau toleransi, juga meringankan, ya, yang artinya Allah itu tidak mempersulit umatnya untuk sholat wajib, kita bisa sholat dimanapun dalam keadaan apapun, ya. Kemudian kalau landasan hadis kita ada diriwayatkan oleh, ya, dari Anas bin Malik yang berbunyi apa? Ya, di dalam perjalanan. Misalnya nih, ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Tidak ada. Misalnya ini, kita dalam keadaan study tour kita, ya, study tour kita kemana? Ke Wali 5. Kita berangkat dari sini, perjalanan berapa jam kira-kira? Berapa jam kira-kira? 10, ya, kira-kira 10 jam, ya. Nah, di satu waktu kita tiba waktunya untuk sholat zuhur, ya. Sedangkan kita masih di dalam perjalanan atau di kereta, ya, masih di dalam kereta, kita tidak memungkinkan untuk berhenti untuk sholat. Nah, di situ kita punya keringanan dari Allah, kita bisa niatkan dalam hati kita untuk sholat jamaah. Nah, zuhurnya kita satukan atau kita jamak dengan sholat yang, ya, sholat yang selanjutnya, sholat asyar. Jadi di waktu asyar kita melakukan sholat dua sholat wajib, zuhur dan asyar, gitu ya. Kemudian yang kedua, landasan hadis ini kondisi riwayatnya. Coba kita baca bersama. Apa itu? Nah, sholat ini meringankan agar umatnya tidak kerepotan atau kesulitan untuk beribadah. Kemudian yang ketiga,
Alasan hujan gimana? Nah, saat kondisi hujan itu lebat dan apa namanya hujan deras, beliau mensalat salat maghrib dan salat isya gitu. Sekarang ke jenis-jenis salat jamaah. Jenis-jenisnya ada berapa? Oke, yang tahu angkat tangan ya. Yang tahu angkat tangan. Itu ada dua. Satu, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ada yang pernah dengar ya jamak takdim itu apa? Di pondok atau di madrasah? Di mana? Ada yang tahu nggak? Yang tahu bisa angkat jari. Bisa angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan. 2 salat fardu yang dikerjakan dalam waktu yang pertama. 2 salat fardu yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Contohnya, ada yang tahu salah satunya? Ya, silakan. Ya, salat duhur dan salat asar dikerjakan pada salat duhur. Berarti pada waktu duhur kita salatnya dua kali. Salat duhur dan asar. Kemudian jenis kedua apa? Ada apa? Jamak takhir. Ada yang tahu jamak takhir? Ya, silakan Lela. 2 salat fardu yang dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Mengerjakan 2 salat fardu dan dilakukan pada waktu yang kedua. Contohnya, ada yang tahu? Ya, silakan Laura. Salat maghrib dan isya dilakukan. Ya, salat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Oke. Selanjutnya itu ada syarat dan sebab. Semuanya ketika mau salat jamaah itu ada syaratnya dan juga sebabnya. Satu, apa? Ya, dalam perjalanan jauh atau sebagai musafir. Ya, atau safar. Iya, boleh juga begitu. Ya. Bagaimana kalau perjalanan jauh misalnya? Ya, ketentuannya menempuh jarak minimal sekitar 80 sampai 90. Ada yang bisa kasih contoh kira-kira dari mana sampai mana? Ya, dari sini ke Surabaya itu bisa. Ya, 80 sampai 90 kilometer. Kemudian yang kedua, saat sedang sakit. Kalau sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk salat pada waktunya, ya entah misalnya sedang mengoperasi nih, gitu. Kemudian tidak memungkinkan untuk salat fardu, ya atau salat wajib, maka setelah operasi dia siuman, ya bisa melaksanakan salat salat wajib, maka itu bisa dijamak. Kemudian yang ketiga ada apa? Ya, itu kebutuhan mendesak. Ya, itu bisa dikatakan keadaan yang mendesak. Bisa dalam keadaan mendesak. Selanjutnya kita ke tata cara dan praktik salat jamaah. Dikerjakan pada waktu salat yang kedua atau isya. Ya, satu, kita harus di awal kita harus berniat, niatkan dalam hati untuk menunda salat. Kemudian yang kedua, kita harus apa? Ya, kita tentang urutannya. Ya, kita tentang urutannya. Ini urutan ini tidak harus tertib. Ya, tapi disunahkan untuk mendahulukan salat yang pertama. Kemudian yang ketiga itu
fleksibel, ya, artinya tidak wajib bersegera atau muawalat antara syarat yang pertama dan kedua. Diperbolehkan ada jeda waktu, tapi kita tidak boleh dalam melaksanakan sholat jamaah ini perlu diperhatikan, kita tidak boleh ada jeda, ya, kita tidak boleh ada jeda. Misalnya mau sholat asar dan zuhur dan asar, itu tidak boleh wiridan dulu, ya, kita tidak perlu wirid, ya, atau ngomong sama temennya, itu tidak boleh, ya, ketika sholat asar ketika sholat zuhur langsung sholat asar, gitu ya, tidak boleh ada jeda, gitu. Oke, materi kita selesai. Sudah ada mulai yang ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Cluenya adalah ketika saya bilang tepuk satu, ya, kalau hanya tepuk biasa, bukan, kalau saya bilang satu, ya, tidak satu tepuk, ya. Kalau bilang tepuk dua, gitu ya. Nah, kita ulangi. Ketika saya bilang tepuk satu, nah, tidak tepuk, gitu ya. Oke, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tiga, konsentrasi. Oke, selesai. Duduk. Selanjutnya kita bagi kelompoknya, ya, kita bentuk kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, ya, kita bagi 4. Yuk, coba kursinya di kanan kiri, ditaruh kanan kiri. Seperti yang biasa kita lakukan. Yuk. Ya. Di sebelah kanan dan kiri. Ya, satunya sana. Ya, kamu sini. Tapi menghadap ke sana. LKPD ini dikerjakan, ya. Dikasih nama. Oke, kemudian didiskusikan, ya. Itu ada, ya, aktivitas mandiri, ini ada aktivitasnya. Nah, ini dilihat, itu ada A dan B sebelahnya, itu silakan disilang, ya, untuk mencocokkan, ya, yang mana yang bisa dijamak, ya, sholat yang mana yang harus dijamak, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, ya. Oke. Iya, dikasih panah. Ya, dikasih panah. Yang mana yang bisa dijamak? Silakan bertanya. Kalau tidak dipahami. Sudah selesai? Iya.
Ada pertanyaan? Nah, ini disilang. Yang tidak bisa, silakan. Di selanjutnya tuh, ada tuh di halaman selanjutnya? Ya, Masih ada di halaman selanjutnya? Itu dibaca dan dikerjakan. Oke. Didiskusikan ya. Selesai? Kita punya waktu 10 menit. Ya, kita punya waktu 10 menit. Kalau sudah selesai, saya minta satu perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan, ya. Ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil musyawarah kalian. Oke ya? Ya. Ada yang sudah siap? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan introduksi dari kelompok 1, yaitu salah jamak. Pengertian salah jamak. Cara adalah jamak dalam dikumpulkan. Cara istilah salah jamak dalam mengumpulkan bukan salah satu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Hukuman sederhana salah jamak adalah mudah atau boleh bagi orang yang memenuhi syarat sebagai bentuk atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam tidak terbebani dalam kondisi sulit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu ya, sebentar. Ada pertanyaan yang mungkin belum dipahami dari apa? Dari presentasinya teman kita? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Persiapan lagi kelompok 3 ya. Temennya dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 2 tentang jamak. Syarat-syarat yang perlu dijamak yaitu gugur kena ajar, nama hijab. Ya, temennya ini menjelaskan, saya perjelas ya. Yang bisa dijamak, sholat yang bisa dijamak itu sholat asyar dan duhur, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak. Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya tadi? Nur Laila. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih aplaus dulu. Oke, sudah cukup Mbak. Cukup dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mayoritas lalu dua adanya empat dan sangatnya auto dan kerja dan lain-lain. Ketiga keadaan kerja atau menentukan kemudian dan juga bagi yang ada di masjid. Tapi yang menentukan atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang bertanya? Ada yang mempertanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan kembali ke tempatnya. Oke, materi kita selesai. Sebelum kita tutup, saya tanyakan, ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung angkat tangan, oke? Salat apa yang tidak bisa dijamak? Oke, salat subuh. Apa yang dinamakan salat jamak takdim? Oke, Lauda. Mengerjakan dua salat fardu yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Kalau jamak takhir, ada yang tahu? Jamak takhir? Ya, Marlela. Dua salat fardu yang dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, siapa yang bisa menjawab apa hikmah dari materi kita ini? Ya, silakan. Lalu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Sudah, cukup. Salah satu hikmahnya menunjukkan Islam salah satu agama yang apa tadi? Yang memudahkan, tidak menyulitkan umat untuk beribadah. Oke, kita kasih aplaus buat kita sendiri. Oke, yang paling terakhir, tugas akhir, ya, PR untuk kita, ya, itu PR untuk kita. Silakan setiap kelompok membuat cerita, ya, membuat cerita yang mana di situ diharuskan kita sholat jamaah. Bisa dipahami maksudnya? Oke, masing-masing kelompok membuat itu, ya, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri, kita doa terlebih dahulu. Hal ini dipandu ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.